Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi kita hari ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar IPA ya. Terlebih dahulu mari kita buka dengan membaca kalimatul basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar apa kita hari ini? Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dengan KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan adalah sahabat kita semua. Mengapa? Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Yang pertama, tumbuhan menjadi sumber bahan makanan. Apa yang kita makan sebagian besar berasal dari tumbuhan. Tumbuhan juga menjadi penghasil oksigen dari proses fotosintesis yang terjadi ketika siang hari ya. Kemudian tumbuhan juga sebagai bahan pakaian. Dari tumbuhan kapas, maka kemudian terpintal menjadi benang, kemudian menjadi pakaian yang kita pakai. Tumbuhan juga menjadi bahan bangunan. Kayu-kayu berasal dari tumbuhan, kemudian diolah menjadi bahan-bahan perabot rumah tangga, untuk membuat rumah, dan sebagainya. Kemudian tumbuhan juga menjadi bahan baku yang bisa digunakan untuk membuat berbagai produk. Tumbuhan juga bisa menjadi bahan obat. Kemudian tumbuhan ternyata juga bisa menjadi pewarna alami. Selain itu, tumbuhan juga bisa menjadi tempat hidupnya hewan. Lanjut, kemudian tumbuhan juga menjadi pelindung dari sinar matahari, agar supaya sinar matahari tidak langsung mengenai kita atau mengenai hewan. Dan yang terakhir, tumbuhan menjaga kualitas air. Dalam proses daur air, tumbuhan menyerap air kemudian mengeluarkannya menjadi air bersih melalui sumber-sumber air. Kita lanjutkan. Ternyata sebegitu banyak manfaat tumbuhan ya bagi makhluk hidup. Karenanya subhanallah. Ternyata karena banyaknya manfaat itu, Allah sayang kepada kita agar terus ada dan bisa bermanfaat untuk makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita, dibuatlah makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan, bisa berkembang biak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dari air itu, dan sekali-sekali bukanlah kamu menyimpannya. Allah juga berfirman di Quran surat Luqman ayat 10, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Lalu memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Tujuan makhluk hidup berkembang biak untuk apa, nak? Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan. Tentunya agar tidak punah. Kemudian mempertahankan jenis atau spesiesnya. Dan yang ketiga, mencegah kepunahan. Lanjut, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ada dua cara. Yang pertama, secara generatif atau secara kawin. Yang kedua, secara vegetatif atau non-kawin. Hari ini kita akan belajar cara yang pertama dulu, yaitu cara generatif. Yaitu perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan melalui bunga dengan proses penyerbukan oleh benang sari dan putih. Di mana benang sari merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putih sebagai alat kelamin betina. Mari perhatikan gambar di samping. Bagian-bagian bunga, silahkan perhatikan mulai dari bawah, tangkai bunga yang menjadi penopang bunga berdiri, kemudian dasar bunga yang menjadi tempat bunga itu
berkah ya. Kemudian di dalamnya ada bakal biji. Nah, kemudian ada kelopak bunga, tempat bunga itu berada. Kemudian ada tangkai putih. Kemudian ada kepala putih, ada benang sari, ada kepala sari, dan ada mahkota bunga untuk mempercantik bunga. Dalam proses penyerbukan yang berperan adalah benang sari dan putih sebagai alat kelamin jantan dan juga betina. Kita lanjutkan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses bertemunya serbuk sari atau bagian dari benang sari dengan kepala putih. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, perhatikan penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri dalam satu bunga. Serbuk sari jatuh ke kepala putih. Lalu penyerbukan jenis yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. Kemudian penyerbukan yang ketiga, yaitu penyerbukan silang atau alogami, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridisasi, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih lain yang masih satu jenis namun berbeda varietas, misalkan mangga golek dengan mangga aromanis. Lanjut, penyerbukan terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama, bertemunya benang sari dengan kepala putih sehingga pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari. Setelah itu, tahap kedua, buluh serbuk sari menuju ke ruang bakal biji untuk proses pembuahan. Nah, bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Mudah bukan? Oleh karena itu, untuk mendalami pengetahuan kalian dan agar tidak hilang, tugas kalian adalah gambarlah bagian-bagian bunga secara lengkap, kemudian ceritakan kembali proses penyerbukan. Mudah ya? Selamat mencoba. Cukup sekian dari Bu Heni. Jika kurang lengkap, silahkan buka modulnya di mata pelajaran IPA. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.